Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih diberi nikmat yang cukup luar biasa, yakni nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu masih di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 yaitu tentang komponen ekosistem, muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Bagi anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 73. Yang pertama yaitu mengenai menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Sebenarnya ini kita mengulang lagi ya. Sebenarnya sudah Ustadz jelaskan di video-video sebelum juga Yang kita lihat, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain adalah esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Itu adalah contoh-contoh teks non-fiksi. Teks non-fiksi yang jelas dia tuh informasi yang benar-benar nyata ya, bukan mengarang kayak dongeng, itu kan karangan dia ya. Yang selanjutnya, teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Jadi kalau seandainya anak Ustadz ingin mengetahui isi dari teks non-fiksi tersebut, yang pertama langkahnya anak Ustadz harus baca secara seksama. Setelah dibaca, baru nanti anak Ustadz langkah yang keduanya, anak Ustadz bikin beberapa pertanyaan yang mana jawabannya itu sudah ada di dalam teks non-fiksi tersebut. Kita lihat contoh ke contohnya ya. Nih, contoh teks non-fiksi. Judulnya adalah makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Ada hewan yang hanya memakan satu bagian tumbuhan. Ada pula hewan yang makan lebih dari satu bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu daun, batang, buah, dan biji. Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan. Itu adalah sebuah contoh teks non-fiksi. Nah, paragraf keduanya, selain tumbuhan, ada beberapa hewan yang memakan hewan lain. Biasanya, hewan yang berukuran kecil menjadi mangsa bagi hewan yang berukuran besar. Misalnya, serangga menjadi makanan bagi katak dan cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing dan kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Nah, dari teks tersebut kita sudah membaca teks berjudul makanan hewan ya. Teks tersebut menjelaskan jenis-jenis makanan hewan. Ayo kita jawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut ya. Sesuai dengan langkah yang tadi. Yang pertama kita harus membaca semua teks secara seksama. Setelah itu baru kita membuat beberapa pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks ini ya. Kita lihat. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis makanan hewan? Jelas ada di dalam teks kan. Jenis makanan hewan ada tumbuhan dan hewan lain. Terus pertanyaan kedua, apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan adalah daun, batang, biji, dan buah. Terus pertanyaan yang ketiga, binatang apa yang biasanya memangsa serangga? Ya, ada jawaban tadi kan? Biasanya binatang yang biasanya memangsa serangga adalah katak dan cicak. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang ada jawabannya dalam teks non-fiksi tersebut. Yang selanjutnya, cara menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah, Ustadz ingat kembali mengenai ide pokok ya. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks ya. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama ya. Ini sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya ya.
Nah, kita simak teks di bawah ini ya. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Itu adalah teks ya. Kita lihat dari teks tersebut. Nah, pada paragraf tersebut, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Itu terdapat pada kalimat kedua ya, bukan paragraf. Kita ulang lagi ya. Nah, nih. Berdasarkan terbentuknya nih ya. Bentar, Ustaz keluarkan pena Ustaz ya. Nih. Ya. Nah, itu terdapat pada paragraf kedua. Kalimat kedua ya, bukan paragraf. Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf dapat ditemukan pada kalimat inti tersebut. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Itu adalah cara menentukan ide pokok ya. Di mana di pertemuan sebelumnya sudah jelaskan bahwa dalam satu paragraf itu biasanya ada kalimat inti dan kalimat penjelas ya. Yang selanjutnya adalah menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Kalau tadi dibaca ya, kalau sekarang didengarkan. Nah, untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, karena dia itu informasi dengar, berarti dengarkan ya. Dengarkan teks non-fiksi yang dibaca dengan seksama. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Jelas ya, itu cara-cara untuk menemukan ide pokok dan informasi penting yang ada yang kita dengarkan. Dan di radio kan kita tidak bisa melihatnya ya, tidak bisa membaca juga. Nah, yang pertama Ustaz harus dengarkan dengan baik. Setelah itu baru Ustaz catat kata-kata kuncinya ya, kata-kata yang penting. Nah, terus nanti setelah itu Ustaz gunakan beberapa pertanyaan ya, pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu kan ada memiliki fungsi masing-masing untuk menanyakan apa ya. Itu caranya. Terus yang selanjutnya adalah membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil inti atau ide pokok dari teks. Ya, mungkin Ustaz sering ya membuat ringkasan. Ringkasan itu kan yang teksnya panjang itu kan menjadi singkat, tapi walaupun singkat itu sudah mencakup semua dari isi teks tersebut ya. Makanya Ustaz harus mengetahui mana-mana yang bagian yang penting. Nah ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan. Yang pertama, Ustaz harus membaca teks non-fiksi dengan seksama dulu. Nah, harus dibaca dulu. Setelah itu baru menentukan ide pokok setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu kalau ada ketemu ide pokoknya, ide pokok itu nanti kan bisa dikembangkan menjadi kalimat penjelasnya. Nah ya, bisa Ustaz kembangkan sendiri. Terus setelah menemukan ide pokok, baru menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri ya. Ya, terus selanjutnya adalah memperhatikan pemilihan diksi atau ejaan sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan ya, atau menggunakan kamus Indonesia tuh nak. Itu adalah cara membuat ringkasan. Sekarang kita simak teks ya, teks di bawah ini. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas. Penduduk di negara maritim biasanya memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhannya.
Ringkasan dari teks di atas adalah Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautannya lebih luas daripada wilayah daratan. Nah, ini ringkasan ini nak, ya, ringkasan tulisan yang singkat ini sudah mencakup, nah ya, sudah mencakup ke semuanya ini, ya. Itulah yang disebut dengan ringkasan, namanya ringkas, ya. Cari ide pokoknya, ya. Setelah itu nanti baru anak usah tambah menggunakan kata-kata sendiri, nah ya. Itu adalah cara meringkas. Terus yang selanjutnya adalah menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran, ya. Dibikin peta pikiran, ya, atau peta konsep. Kemarin udah Ustaz bikin latihan juga untuk anak Ustaz semuanya, ya. Kita lihat, ya. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara singkat. Peta pikiran bisa dijadikan berbentuk cabang seperti pohon, ya. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menemukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Untuk peta pikiran ini biasanya itu siapa yang bikin itulah yang lebih memahami, nak, ya. Karena kalau bisa kita sendiri. Tapi kalau untuk peta pikiran ini anak Ustaz tidak bisa sembarangan, ya, membuatnya. Jangan semua tulis, nanti penuh pula, nah. Dia tuh harus pakai cabang-cabang tuh, nak, pakai tanda-tanda panah, ya. Kayak dibagi dua, contohnya jenis makhluk hidup, ya. Jenis makhluk hidup berdasarkan makanannya terbagi menjadi 4. Kan usah tinggal garis-garis 4. Nah, nanti yang satu omnivora, karnivora, herbivora, dan insektivora. Nah, itu nanti anak Ustaz udah jelaskan, nggak perlu dijelaskan di situ lagi apa itu omnivora, insektivora. Nanti anak Ustaz yang tahu tuh, nah, ya. Nah, kita lihat teks di atas ini, nak, ya. Ekosistem air dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai. Tumbuhan yang banyak ditemukan di ekosistem air tawar ialah ganggang. Sementara itu, ekosistem air asin terdiri dari tumbuh karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem air asin tersebut. Nah, dari teks ini kita akan membuat peta pikiran, ya, atau peta konsep. Ya, oke. Nah, ini adalah mengenai judul besarnya ada pembagian ekosistem air, ya. Nah, di mana yang ekosistem air ini pertama, ekosistem air dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, ini yang pertama, ya. Terus nanti contoh ekosistem air, contohnya, ya, ekosistem air tawar dan air laut, ya. Ini contohnya. Ini contoh ekosistem air tawar, sedangkan ini contoh ekosistem air asin, ya, atau air laut. Nah, ini adalah cara membuat peta konsep. Kalau peta konsep ini, nah, itu terserah kepada kita masing-masing, nah, ya, gimana cara membentuknya. Yang selanjutnya adalah cara mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Ayo ingat kembali cara menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Kamu perlu menemukan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf. Setelah itu, kamu dapat menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran yang kamu buat dapat kamu jelaskan secara lisan melalui presentasi, ya. Untuk mempresentasikan informasi dalam teks pikiran, kamu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi nanti setelah anak Ustadz membuat peta pikiran, anak Ustadz bisa presentasikan, jelaskan kepada orang lain menggunakan peta pikiran, ya. Makanya peta pikiran itu biasanya yang lebih paham itu adalah yang membuatnya. Nah, itu nanti anak Ustadz harus tahu, nah, ya, apa-apa yang ada dalam peta pikiran tersebut. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan, nah, ya. Yang pertama, sikap tubuh yang tegap ketika berpresentasi. Ya, jangan goyang sini goyang sana, kelihatan cemas sekali, ya. Nah, itu tubuh posisi kita harus tegap, ya. Terus adanya kontak mata dengan pendengar. Jangan cuma melihat buku aja, nak, ya. Harus sering-sering melihat audien, ya, atau yang mendengarkannya. Terus menggunakan lafal dan intonasi ketika menjelaskan. Yang selanjutnya adalah memilih kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Itu adalah
langkah-langkah atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempresentasikan hasil peta pikiran kita. Nah, oke, ya mungkin itu aja nah untuk tugas. Anak Ustaz silahkan buka bukunya halaman 99 muatan bahasa Indonesia ya 1-5. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.